Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iswandi, mahasiswa program S2 Master Teknik Universitas Bandar Lampung. Bersama rekan-rekan saya, Saudara Firdaus, Saudara Safei, Saudara Yoga Adi Wibowo, dan Saudari Mei Dharma Puspita. Di sini akan kami paparkan tugas besar mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan judul Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik dan Tempat Rekreasi di Kota Baru, Kecamatan Matapura. Daftar isi pada kegiatan tersebut antara lain pendahuluan, gambaran umum wilayah, pendekatan dan metodologi, konsep perencanaan. Komponen utama, latar belakang. Ruang terbuka publik merupakan aktivitas masyarakat atau aktivitas tertentu yang dapat ditampung di suatu wadah, baik secara individu maupun kelompok. Yang terbentuk ruangan publik tergantung dengan pola serta susunan masa bangunan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun dokumen pengembangan pemanfaatan ruang terbuka publik dan tempat rekreasi di Kota Baru, Kecamatan Matapura sebagai bentuk penataan ruang terbuka publik. Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi jenis kegiatan yang dapat dikembangkan di kawasan RTH dan tempat rekreasi tanpa merusak fungsi RTH dan tempat rekreasi. Lokasi pekerjaan ini adalah di Kota Baru, Kecamatan Matapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Lingkup pekerjaan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara secara langsung dan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data mengenai karakteristik ruang terbuka publik serta pola aktivitas masyarakat yang ada di lokasi penelitian tersebut. Jangka waktu kegiatan. Uraian kegiatan. Kegiatan ini ada beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, desk study, tahap kompilasi data dan informasi, tabulasi dan kompilasi data, tahap analisis kawasan perencanaan, tahap perumusan dan pengembangan, serta ekspos. Kegiatan ini memakan waktu lebih kurang 3 bulan. Gambaran umum wilayah, gambaran umum ruang publik dan RTH di Matapura. Orientasi dan administrasi wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dimekarkan menjadi sebuah otonomi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terdiri dari 16 kecamatan pada tahun 2006 dan dimekarkan kembali pada tahun 2007 menjadi 20 kecamatan sebagai berikut. Kondisi fisik wilayah. Geografis. Ogan Komering Ulu Timur secara geografis terletak di 103 derajat 40 lintang, 104 derajat 33 lintang bujur timur, dan 3 derajat 45 lintang dan 4 derajat 55 lintang selatan. Wilayah Provinsi Ogan Komering Ulu Timur adalah berupa daratan seluas 337.000 hektar atau 3.370 km persegi. Sebelah utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, perbatasan sebelah timur Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, sebelah selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Provinsi Lampung, sebelah barat Kabupaten Oku. Luasan wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kecamatan Belitang dengan Gumawang sebagai ibu kabupaten kecamatan menjadi wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan persentase mencapai 10,52% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau sebesar 354,5 km persegi kecamatan lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Rata-rata hanya seluas 159 km persegi, bahkan Kecamatan Belitang Mulia hanya seluas 45,97 km persegi saja. Berikut dapat dilihat dari tabel berdasarkan dari sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2021. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Saudara Firdaus. Baiklah, saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh Saudara Iswandi tadi.
Nama saya Firdaus, NIM 2213460018. Topografi Kabupaten Oku Timur merupakan wilayah secara topografi dapat digolongkan secara wilayah datar, bergelombang, dan berbukit, berada di ketinggian rata-rata lebih kurang 45 meter di atas permukaan laut, berdasarkan antara kisaran 35 sampai 67 mdpl. Klimatologi. Jumlah curah hujan berdasarkan masing-masing stasiun pengamatan BPP atau BIP tidak selalu sama karena curah hujan dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis, perputaran arus udara, dan kondisi iklim. Kondisi topografis serta letak geografis wilayah menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk wilayah yang berbukit-bukit, sehingga menurut klasifikasi iklim SIGMID dan Ferguson, Kabupaten Oku Timur tergolong tipe C. Tingkat kelembapan tipe C berada di antara 60 sampai 70%. Selanjutnya, ketersediaan prasarana umum. Di sini kami sampaikan di sini adalah sarana pendidikan, bahwa di Kabupaten Oku Timur ini berjumlah 20 kecamatan, terdiri dari Martapura, Bunga Mayang, Jayapura, Buai Pemuka Peliung, Buai Madang Timur, Buai Pemuka Bangsa Raja, Madang Suku 2, Madang Suku 3, Madang Suku 1, Belitang Madang Raya, Belitang Jaya, Kecamatan Belitang 3, Belitang 2, Belitang Mulia, Semendawai Suku 3, Semendawai Timur, Cempaka, dan Semendawai Barat, di mana kami sampaikan tadi bahwa ketersediaan pada prasarana umum ini adalah sarana pendidikan yang meliputi di 20 kecamatan dengan total jumlah untuk sekolah SD itu berjumlah 425 jumlahnya, dan SMP terdiri dari 86, jumlah SMA terdiri dari 38 unit atau sekolah, dan SMK terdiri dari 36 sekolah. Selanjutnya ini gambaran umum ruang publik atau RTH di Martapura. Ini kami sampaikan, ini ada contoh ini untuk di Kota Baru. Ini ada ruang terbuka hijau. Di sini kami sampaikan, di sini juga ada kolam retensinya. Nah, selanjutnya ini kami sampaikan untuk di Kota Baru ini, karena ini merupakan wilayah dari potret udara itu kantor Bupati Oku Timur atau wilayah perkantoran untuk di wilayah Kabupaten Oku Timur. Nah, di sini kami juga sampaikan bahwa di sini ada di Kecamatan Martapura, di sini ada Taman Tugu Tani, ruang publik ini. Di sini ada Taman Tani Merdeka, dan ada beberapa ruang publik seperti di gambar ini bisa kita lihat. Disinilah keadaannya. Di sini selalu ramai dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan, baik itu kumpul atau tempat keluarga berkumpul. Nah, dari beberapa contoh ruang publik RTH atau RTNH di atas dapat dilihat bahwa potensi untuk dikembangkan sebagai ruang publik yang lebih baik lagi dengan penambahan beberapa fasilitas dan pengaturan fungsinya, yaitu di daerah kawasan kantor Pemkab Oku Timur sudah punya tema masing-masing dan perlu dikembangkan dengan penambahan fasilitas yang menarik. Taman Tugu Tani dan Taman Tani Merdeka punya konsep yang mirip sebagai tempat bermain atau rekreasi keluarga. Di sini kami sampaikan potret yang telah kami sampaikan tadi ketika disinari atau dilakukan penyinaran
pada malam hari Kabupaten Oku Timur, cantik suasananya untuk ruang terbuka, ruang publik tadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami sampai. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Firdaus sebelumnya. Sebelumnya, nama saya Safei, NIM 2213450002. Pendekatan dan metodologi. Pendekatan umum dan kerangka pikir pekerjaan. Pendekatan umum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah menggunakan pendekatan sistematik, rasionalistik, berdasarkan alur peneraran yang runtut dan logis, di mana tiap komponen yang dikaji memiliki keterkaitan yang mendasari komponen lainnya. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai keseluruhan interaksi antar unsur dari sebuah objek dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Dari pengertian tersebut, dapat ditentukan adanya beberapa kata kunci dalam konsep sistem, yaitu keseluruhan, interaksi, unsur, objek, batas lingkungan, dan tujuan. Mekanisme ini bekerja terus-menerus dan mengalami perubahan yang dinamis sesuai dengan berjalannya waktu. Bekerjanya mekanisme ini akan menghasilkan kinerja suatu sistem. Pada dasarnya berpikir sistem ini mencakup 3 kategori berpikir, yaitu berpikir dinamis, berpikir operasional, dan berpikir sampai tertutup atau closed loop thinking. Pendekatan rasional menyeluruh. Pendekatan umum dan kerangka pikir pekerjaan. Pendekatan partisipatori digunakan untuk memperoleh urutan prioritas, pengembangan, dan masukan-masukan dari berbagai stakeholders untuk melengkapi peta potensi yang sudah dihasilkan. Dan di bawah ini adalah alur pelibatan pelaku pembangunan dalam pekerjaan ini dapat digambarkan pada diagram berikut. Pendekatan mix scanning, planning, dan pendekatan sustainability. Pada dasarnya, dalam pengendalian pemanfaatan ruang digunakan pendekatan mix scanning planning approach, di mana kajian sistem yang lebih makro tetap menjadi bagian dari kajian sistem yang lebih mikro, walaupun tidak secara menyeluruh. Sebenarnya, terdapat 3 pendekatan perencanaan sejalan dengan perkembangan pemahaman akan perencanaan. Yang pertama, pendekatan rasional menyeluruh atau rational comprehensive approach, dilandasi oleh suatu kebijakan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan yang utuh. Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap, menyeluruh, dan terpadu, peramalan yang tepat, serta ditunjang oleh sistem informasi atau masukan data yang lengkap, andal, dan rinci, peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan perencanaan terpilah atau disjointed incremental planning approach. Rencana terpilah tidak perlu ditunjang oleh penelaah serta evaluasi alternatif rencana secara menyeluruh, hanya mempertimbangkan bagian-bagian dari kebijakan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan. Dengan terbatasnya lingkungan perencanaan, yaitu pada unsur atau sistem tertentu saja, maka ada anggapan bahwa pelaksanaan menjadi lebih mudah dan realistis. Pendekatan terpilah berdasarkan pertimbangan menyeluruh atau mixed scanning planning approach atau third approach or Amitai et Zioni. Perencanaan mengacu pada garis kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat tinggi. Perencanaan dilatar belakangi oleh suatu wawasan menyeluruh serta memfokuskan pendalaman penelaahan pada unsur-unsur yang diutamakan. Ramalan mendalam menyangkut unsur yang diutamakan dilandasi oleh ramalan singkat tentang risiko menyeluruh dan didasarkan pada wawasan sistem. Dinilai sebagai pengalaman waktu dan dalam lingkup penelaahan, analisis, serta proses teknis penyusunan rencana karena terdapat penyederhanaan dalam penelaahan dan analisis mikro. Untuk menunjang hasil ramalan dan analisis sekilas, maka proses pemantauan, pengumpulan pendapat, komunikasi, dan konsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan dan pemerintah dilakukan secara menerus, mulai dari perumusan sasaran dan tujuan rencana pembangunan.
Kemudian pendekatan studi dokumenter. Peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang terkait, teori maupun konsep pengembangan wilayah termasuk dalam aspek pendukungnya seperti kelembagaan, pengelolaan wilayah, serta aspek pembiayaan. Selanjutnya pendekatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap penataan ruang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang disebutkan bahwa RT/RW kota mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yuridis. RT/RW kota perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi, kemudian upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, selanjutnya keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi wajib meliputi tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dan wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Kemudian, rencana tata ruang wilayah provinsi juga menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, perwujudan keterpaduan, keterikatan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten kota serta keserasian antar sektor. Kemudian penetapan lokasi dan fungsi ruang investasi dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Di bawah merupakan implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap penataan ruang. Kemudian metodologi pengumpulan data. Yang pertama yaitu data primer, melakukan kunjungan ke lokasi atau observasi area studi, penelitian secara intensif. Kunjungan ke lokasi ini dibedakan menjadi dua macam kegiatan, yaitu pertama berjalan, menyusuri kawasan untuk mengenal kawasan secara sistematik, melakukan pengamatan, dan mencatat berbagai elemen yang dijumpai dari beberapa jalan yang dibentuk konfigurasi spesifik. Yang kedua, dalam penelitian ini akan digunakan metode walkthrough yang merupakan teknik pengamatan secara langsung di lapangan dengan teknik pengamatan linear Cedar View sekaligus mengevaluasi respon masyarakat sebagai pendatang serta pengguna ruang terkait 4 aspek, yaitu kejelasan, kenyamanan, kesesuaian, dan keramahan. Kedua, data sekunder, pengumpulan data mengenai kawasan bantar sungai kawasan pusat Kota Palu, kemudian peraturan pemerintah daerah baik berupa RT/RW, RDTRK maupun peraturan perkotaan lainnya terkait dengan kawasan penelitian. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Pak Yoga. Terima kasih untuk saudara Safei. Kemudian selanjutnya dengan saya Yoga Adiwibowo, NPM 2213460011. Yang ketiga, wawancara atau interview. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan deskripsi kondisi lingkungan. Hasil dari wawancara ini akan menjadi masukan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk menentukan kriteria penataan. Yang keempat, dokumentasi. Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data dan informasi maupun dalam proses analisa dan evaluasi guna merumusan konsep pengembangan wilayah.
Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi dilakukan guna mengelaborasi pokok permasalahan serta konsep-konsep penanganan dan pengembangan wilayah yang ada berikut dukungan regulasi dan kebijakan di Indonesia. Eksplorasi perlu mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik permasalahan di Indonesia melalui pendalaman pemahaman terhadap lokasi sasaran yang menjadi sasaran studi. Kemudian ada metodologi analisis. Setelah penyajian data, dilakukan tahap analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif menurut Marcus dan Maver. Dalam buku Urban Design Method and Techniques oleh Mauchting menjelaskan bahwa dalam tahap perancangan kota, untuk menentukan keputusan mendesain memiliki bagian-bagian yang harus dilakukan, yaitu tahap analisa, sintesa, penilaian, dan keputusan. Tahapan analisa merupakan tahap pencarian pola-pola dalam informasi yang tersedia. Dalam hal ini untuk menjawab sasaran utama penelitian. Identifikasi potensi dan masalah kawasan dibagi dalam 4 aspek. Yang pertama fisik dan non-fisik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat lingkungan. Pengelompokan unsur penilaian di atas dengan aspek-aspek penelitian ini dibuat untuk memudahkan proses analisa selanjutnya, sehingga dalam pengelompokan tersebut tercipta kesimpulan hasil observasi dan analisa. Berikut tabel sintesa kajian pustaka aspek fisik dan non-fisik. Ada aspek penelitian, subaspek, referensi, teori primer, kemudian ada teori sekunder atau pendukung dalam setiap aspek, yaitu aspek fisik dan non-fisik kawasan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai contoh, dalam aspek fisik dan non-fisik ada aktivitas, tata guna lahan, referensi dan teori primernya, pemanfaatan RTH sempadan sungai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata, dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai menurut Permen PU nomor 5 tahun 2008. Teori sekunder atau pendukungnya 3 nilai esensial yang terbuka publik, yaitu memiliki ikatan emosi dengan masyarakat setempat baik individu maupun komunal, merupakan ruang bagi segala lapisan masyarakat dan berbagai golongan, serta dapat melindungi hak-hak penggunanya serta tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan penggunanya. Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif. Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisasi komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, analisis isi dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu isi kuantitatif dan analisis isi kualitatif. Analisis isi kuantitatif ialah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah dari sampel atau populasi yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Pengambilan datanya disebut penelitian kuantitatif. Kemudian analisa isi kuantitatif adalah dipengaruhi oleh paradigma naturalisasi interpretatif, di mana harus mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses peristiwa dan otentisitas. Tahapan analisis isi dibagi menjadi 5. Yang pertama, data is collected, researcher retouch or examines the data, making themselves familiar with it,
Kemudian the researcher identifies coding unit. Kemudian data analysis by apply the coding units. Kemudian a tally is made of a number of times that a coding units appears. Kemudian ada analisis komparatif, dibagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti dengan didasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang kedua untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tentu. Yang ketiga untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Yang keempat untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Manfaatnya ada 7. Yang pertama, membantu untuk mengidentifikasi penyebab atau penjelasan untuk kondisi atau peristiwa historis yang ada. Yang kedua, menganalisis ini untuk menggunakan kelompok atau kasus yang ada, dengan demikian menyederhanakan beberapa langkah dari proses penelitian. Yang ketiga, variabel penelitian tidak dimanipulasi dan perlakuan tidak diterapkan dalam analisis komparatif. Pengaruh variabel telah terjadi dan tujuannya adalah untuk menguji dampak atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat, sebagian besar data dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, mengurangi upaya prosedural. Yang kelima, seringkali banyak informasi yang ada tersedia untuk digunakan sebagai data. Yang keenam, lebih mudah daripada kebanyakan studi eksperimental. Yang ketujuh, penelitian komparatif memfasilitasi pemahaman tentang historis karena berfokus pada perbedaan antara kasus dan peristiwa yang sering menyebabkan diferensiasi wawasan yang lebih besar. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ibu Mai Dharma. Baik, terima kasih untuk Mas Yoga. Saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Mai Dharma Puspita dengan NPM 2213465050. Saya akan menjelaskan dari metodologi analisis, yaitu terbagi menjadi 11. Yang pertama, sintesa kajian pusat aspek fisik dan non-fisik. Yang kedua, ada analisis isi. Yang ketiga, ada analisis komparatif. Yang keempat, ada analisis kelembagaan dan regulasi. Yang kelima, ada analisis dinamik fisik. Yang keenam, ada analisis sosial budaya. Yang ketujuh, ada analisis kependudukan. Yang kedelapan, ada analisis ekonomi dan sektor unggul. Yang kesembilan, ada analisis triangulasi. Yang kesepuluh, ada analisis SWOT. Yang kesebelas, ada konsep penantaan. Dari konsep perencanaan dan desain itu deliminisasi lokasi perencanaan. Dan di sini ada kota baru. Di sini terterang peta yang menunjukkan peta kota baru, yaitu lokasi perencanaan dokumen asli. Nah, di sini ada 4 dari dokumen asli peta-peta tersebut. Dan yang kedua, ada potensi lokasi dan konsep perencanaan, yaitu ada kawasan kota baru. Dari peta kawasan kota baru ada konsep perencanaan dokumen aslinya, yaitu ada lapangan. Nah, dari gambar tersebut itu terterang lapangan dari konsep perencanaan tersebut. Nah, yang kedua, ada taman di dalam kawasan perkantoran Pemda Oku. Nah, dari peta tersebut itu menunjukkan dokumen asli kawasan perkantoran Pemda Oku. Nah, itu taman di dalam kawasan perkantoran Pemda Oku. Baik, itulah penjelasan akhir dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.